Sutomo Merdeka itu kita bangun suatu kota yang kabel-kabel listrik, kabel telepon tidak melantang lentang perinan lagi di atas. Kita masukkan supaya kok bisa semuanya menggunakan kabel tanah, sehingga kelihatan rapi dan baik. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Kepada warga Siantar dan kepada warga Indonesia dimanapun berada, kita hari ini akan membicarakan tentang hal yang paling hangat lah, tentang kota Siantar. Kita tahu bahwa kota Siantar ini lebih unik dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Apa yang kita bahas sesuai dengan tema Siantar dulu, kini dan nanti. Paling tidak Siantar sudah dikenal sejak dulu, banyak tokoh yang memang hadir dari kota Siantar. Kemudian banyak ikon-ikon yang menasional bahkan berinternasional, diantaranya seperti biasa. Tapi berkaitan dengan itu, apa yang akan kita bahas di sini? Ya, ada narasumber yang sangat berkompeten paling tidak. Yang jelasnya di sini saya langsung aja ke narasumber, yaitu seorang anggota DPR Kota Siantar, politisi, dan banyak pengalaman lah di berbagai kota, terutama di Papua. Beliau ini memang sangat sering, kalau saya cermati, sering dia kesepian dalam keramaian, yaitu Bung Astronot Nainggolan. Selamat pagi Bung Astronot. Selamat pagi. Kemudian Bung Hamam Soleh sebagai PLT Bapeda Kota Siantar. Beliau ini yang sebenarnya yang mengatur rencana-rencana tentang pembangunan Kota Siantar, bagaimana ke depannya. Jadi ini sangat berkompeten lah paling tidak. Jadi yang jelasnya juga kita langsung aja kepada Bung Astronot. Tadi Bung Astronot, tadi kita tahu, saya udah singgung dikit bahwa Siantar dulu ini sangat terkenal, di mana banyak hal, bahkan Siantar pernah menjadi katakanlah ibu kota Sumatera Timur, dan banyak tokoh, kemudian dikelilingi oleh perkebunan, banyak juga hal-hal yang memang menarik di Siantar, menjadi salah satu kota penting di Indonesia, pernah menjadi kota pertama percetakan uang Republik Indonesia bergambar Soekarno. Mungkin apa yang Anda katakan tentang Kota Siantar? Baik, terima kasih Bung Imran. Ya, saya lahir dan besar di Siantar. Dari kecil saya sudah mengamati Kota Siantar ini. Benar, ini adalah suatu kota yang unik. Ya, dimulai dari seperti apa dibentuk oleh Belanda Kota Siantar. Kota ini sudah jadi dan tata kotanya juga termasuk bagus, dan keunikan-keunikan itu, kekhususan itu sudah terlihat. Seperti tadi Bung Imran katakan, perkebunan ini, Siantar dikelilingi perkebunan. Salah satu keistimewaannya itu adalah sekolah perkebunan pun yang dibentuk oleh perkebunan pun ada di Siantar. Dan Siantar punya taman hewan yang disebut dulu kebun binatang. Itu suatu keunikan dan keistimewaan bagi kota Siantar yang tidak ada di kabupaten kota yang lain. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa memang Siantar ini dirancang untuk suatu kota yang menurut saya adalah kota residen, tempat tinggal yang unik, dan juga kota pendidikan. Dan yang kemudian juga berkembang, banyak intelektual di Republik ini juga berasal dari kota pematang Siantar yang memberikan kontribusi di dalam pembangunan dan sejarah di Republik ini. Ya. Itu. Jadi itu tadi yang jelasnya juga kita pikir ya, Anda juga banyak tahu lah tentang bagaimana kota Siantar yang pernah disebut juga sebagai kota pendidikan. Tapi kondisi sekarang gimana? Yang saya lihat kondisi sekarang sudah berubah, dan berubah kepada bukan yang lebih baik. Ya, sekarang tidak bisa kita sebut lagi kota Siantar kota pendidikan. Ya, walaupun secara statistik indeks pembangunan manusia Siantar masih nomor 2 untuk Sumatera Utara. Tapi itu sudah terjadi dari sejak dulu. Cuman kalau dikatakan kota pendidikan, saya sendiri menjadi saksi hidup, sudah bukan kota pendidikan lagi, sudah bergeser ke tempat lain. Yang dulu kabupaten kota tersebut belum ada, sekarang sudah ada, sehingga kita boleh dikatakan tertinggal. Saya berani mengatakan bahwa pendidikan di Siantar
kualitasnya menurun. Oke, ya memang dulu mungkin orang luar dari kota Siantar datang sekolah ke Siantar, sekarang Orang Siantar keluar. Yang justru keluar. Tapi berkaitan dengan itu, Bung Soleh, ini kan ada termasuklah katakan kita sudah sebagai kota Siantar ini kan daerah lintas juga ke Parapat, ada destinasi, kemudian juga sedang dibangun. Mungkin apalah rencana strategis nasional atau seperti apalah akan dibuat di kota Siantar ini gitu, terkait dengan masalah yang kekinian. Langsung, pertama tentu saya boleh buka masker Bung Imran karena kita sudah menjalani protokol kesehatan gitu ya. Silakan. Pertama tentu selamat pagi Bung Imran. Ya, selamat pagi juga. Tadi saya juga belum sempat mengucapkan, Pak Astro yang mengucapkan. Bicara kota pematang Siantar dalam konsepsi saya tentu kita bicara angka-angka gitu ya. Bicara di Bapeda. Tapi penekan saya bukan pada poin itu sebenarnya. Mungkin saya lebih menanggapi apa yang dikatakan Pak Astronot bahwa saya ingin memulai dari testimoni mengatakan bahwa orang cinta pada tanah kelahiran itu adalah sebuah panggilan. Jadi kalau orang tidak cinta pada tanah kelahirannya itu perlu dipertanyakan. Nah, namanya cinta itu kan terjadi fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Itu juga yang kita alami di Kota Pematang Siantar. Kenapa itu terjadi? Tentu dengan dinamika yang berkembang. Bicara ke belakang, Siantar tahun 56 didirikan secara resmi secara undang-undang. Kemudian bicara sekarang, mimpi saya sebenarnya saya lebih bicara mimpi untuk bagaimana tanah kelahiran yang saya cintai ini kemudian bisa berkembang. Arahnya ke arah mana? Dalam konteks Bapeda tentu saya akan bicara rencana pembangunan. Bicara rencana pembangunan tentu nggak bisa harus bicara dari visi misi kepala daerah. Itu yang harus saya elaborasi. Terkait dengan pertanyaan saudara Bung Imran, mau bagaimana Siantar ke depan terkait dengan lintasnya? Saya sering berwacana mengatakan bahwa mungkin kalau di Indonesia itu bagaimana Malang bisa menjadi kota pendukung untuk daerah wisata batu, atau kemudian bagaimana secara global mungkin bagaimana Singapura yang jelas-jelas mungkin tidak punya potensi dalam hal sumber daya alamnya, tapi mampu menjadi kota yang sangat dikenal dunia. Mimpinya Siantar tentu seperti itu, apalagi dengan adanya bahwa kita punya otorita Danau Toba, kita juga dekat dengan kawasan Seimangke, kita juga dekat dengan kawasan Kali Tanjung. Ini yang ingin kita kemas ke depannya. Dan utamanya saya setuju dengan Pak Astronot bahwa kita harus mengembangkan sumber daya manusianya. Harapan saya bahwa ke depannya tentu pengembangan sumber daya manusia. Dan ini juga terkait dengan tema pembangunan kita. Itu dulu bagaimana? Oke, pembangunan sumber daya manusia ini merupakan kunci untuk membangun kota Siantar, paling tidak. Tapi ya kita pikir tadi udah disinggung juga bahwa salah satu yang strategis ini terkait dengan Danau Toba dan kawasan ekonomi Seimangke. Ini sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan untuk itu? Seperti saya katakan tadi bahwa tema pembangunan kita untuk RKPD tahun depan aja sebenarnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau kita kaitkan juga dengan visi misi kepala daerah terbaik yang terpilih, itu sehat, sejahtera, berkualitas, dan itu nggak jauh juga dari sumber daya manusianya. Nah, ini memang kalau di Bapeda harus dielaborasi kepada seluruh OPD untuk menjalankan programnya. Nah, dalam konteks ini mungkin nanti nyambung dengan pastoral ini, karena ide beliau juga sangat gencar terkait dengan pembangunan perguruan tinggi negeri di Kota Pematang Siantar. Ini cukup baik gue jika bakal untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita sudah sampai pada feasibility study, dan mungkin kalau dengan persetujuan beliau nanti di tahun depan atau mungkin di akhir tahun ini, di awal tahun depan kita sudah masuk kepada detail engineering development untuk sebagai prasyarat untuk pembangunan perguruan tinggi negeri. Sekali lagi mungkin perlu keputusan politik, kebijakan politik untuk bisa mewujudkan ini. Ini sebenarnya itu wacana tentang pendirian perguruan tinggi negeri sudah lama, tapi ini kembali lagi. Tapi yang jelasnya, Bung Astro, apa yang Anda katakan terkait dengan masalah rencana tadi? Sesuai dengan tema kita hari ini bahwa Siantar dulu, kini, dan nantinya. Jadi kita bahas ini saling keterkaitan, tidak terlepas dari sejarah dulu. Jadi saya juga sama dengan Pak Soleh, impian saya Siantar adalah kembalikan menjadi kota pendidikan. Saya tidak pernah mengimpikan Siantar ini menjadi kota metro.
Saya ingin Siantar ini kembali kepada dirinya sendiri, karakteristik kota ada Siantar. rencana kemarin tentang Siantar Smart City. Iya, yang dimaksud Smart City itu kan tidak harus menjadi kota metro. Ya. Yang saya maksud di situ adalah intinya yang perlu ditingkatkan di Siantar ini adalah kualitas hidup manusianya, kualitas kehidupan itu Saya tambah sih Bung Imran. Iya. Kita jangan mengartikan bahwa smart city itu digitalisasi ya. Iya. Bahwa smart city itu sebenarnya adalah bagaimana seluruh jiwanya itu manusia secara mandiri berupaya untuk bisa eksis Iya, kita sepakat dengan itu. Oke. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi secara sistem pemerintahan maupun kehidupan di kota ini sudah teratur dengan baik. Ya. Jadi saya cenderung akan mengatakan bahwa kita tingkatkan. Jadi kebutuhan infrastruktur dan lain-lain itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan manusia sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. Itu mengarah ke situ. Nah, saya lanjut dengan yang dikatakan Pak Soleh tadi bahwa masih banyak waktu saya lontarkan juga bahwa kita harus mendirikan perguruan tinggi negeri di Siantar. Dan kita lagi menunggu kajian itu. Bahwa saya ini optimis walaupun masyarakat bilang dari dulu sudah semudah. Menurut saya Siantar belum pernah serius mengerjakan itu. Itu sebabnya. Kenapa kabupaten lain di Jawa bisa? Nah itu. Sekali lagi adalah impian saya Siantar kembalikan pada kota pendidikan. Ya. Tapi yang cara jelasnya, hidupnya itu ya. Yang jelasnya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia tidak semudah membangun pembangunan fisik seperti membangun gedung-gedung. Tapi kita tunggu dulu. Kita reses sebentar. Oke, kembali ke kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Tadi kita udah bicaralah sebagai pembukaan, banyak yang sudah mencuat ke permukaan terkait dengan bagaimana kondisi Siantar ada keinginan untuk menjadikan kota pendidikan. Ini memang salah satu ikon sejak dulu. Tapi ada banyak hal juga nih, Bung Saleh, Hamam Soleh. Ini tadi yang kaitan destinasi dan pintu gerbang jalan tol kayaknya jauh dari kota Siantar. Ini seperti apa nih? Kalau dibilang jauh enggak juga ya, karena masih di perbatasan gitu kan, perbatasan kita dengan Simalungun gitu ya. Ini boleh minum nih, udah agak mulai bicaranya nih, boleh minum nih ya. Ngopi-ngopi sambil ngopi dulu. Saya balik ke belakang tadi bahwa kalau tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah mensejahterakan masyarakat. Itu poinnya. Mau kita bikin itu pembangunan dalam hal pendidikan, kesejahteraan, pada hakikatnya adalah mensejahterakan masyarakat. Itu aja dimulai ya. Kita berangkat dari situ dulu. Jadi apapun yang kemudian kita susun dalam sebuah mekanisme perencanaan pembangunan, itu tujuannya kesejahteraan masyarakat. Kalau tadi kita bilang bahwa kita fokus pada pemberdayaan sumber daya manusianya, karena kita berharap bahwa manusia-manusia Siantar lah yang akan berkiprah di 3 destinasi ini. Untuk kotanya sendiri, harapan kami ke depannya bahwa orang sebelum ke sana singgah dulu ke Siantar. Kenapa mereka harus singgah? Minimal mereka bisa menggali lebih banyak informasi tentang daerah yang akan mereka kunjungi. Mereka punya tempat beristirahat untuk sebelum mereka datang ke tempat-tempat lokasi yang akan mereka tuju. Oleh karena itu saya berharap bahwa manusianya duluan yang dibesarkan. Kalau tadi saya bicara tentang perguruan tinggi negeri, sebenarnya pembangunan manusia tidak berangkat dari situ aja. Kami juga sudah memulai untuk kemudian mengumpulkan tenaga-tenaga kreatif, anak-anak muda kreatif untuk bisa menemukan apa yang menjadi ikon Siantar. Nah, perguruan tinggi negeri selain saya katakan tadi bahwa kita sudah melakukan feasibility study dan kita akan menuju detail engineering development, kita juga sudah akan tahun ini sudah melakukan regrouping terhadap sekolah dasar. Sekolah dasar negeri mungkin dari 116 kita tinggal 69, dengan harapan mungkin kualitasnya juga akan lebih baik. Kajiannya juga akan kemarin didorong oleh legislatif supaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya termasuk SMP. Iya, penambahan SMP negeri, penambahan SMP negeri dengan harapan bahwa kita secara kuantitas itu terpenuhi dengan kebutuhan rasio jumlah pelajar yang diapakan, tapi secara kualitas, secara kualitas juga kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta dengan mengharapkan sumber daya manusia. Ini juga yang nanti akan menjadi cikal bakal. Tentu bicara seperti kata Bung Imran, bicara sumber daya manusia tidak bisa bicara 5-10 tahun. Kita harus punya progres 10 tahun ke depan dari kurikulum. Dan sebenarnya pendidikan ini terkait dengan otonomi daerah juga, urusan daerah. Yang oleh karena itu mungkin kita harus bisa bersinergi semua untuk peningkatan sumber daya manusia. Itu tadi belum dikaitkan terkait dengan masalah destinasi. Nah, harapan saya gini, ketika kita punya sumber daya manusia, tadi saya katakan satu pertama bahwa kalau bisa kita lah yang mengisi manusia, tenaga-tenaga SDM yang dibutuhkan di 3 tempat. Supaya jangan Siantar kota mati. Nah, kemudian yang kedua,
Kalau contoh saya ambil contoh gini Pak, Unilever itu yang ada di Semanggi itu nggak punya lebih dari 1.000 tenaga officer, staff, bukan buruh ya, staff yang sebagai tenaga pegawainya. Kalaulah mereka mau peningkatan kualitas pemberdayaannya, mereka ada di sini, mereka menghabiskan waktu senggangnya di Siantar, itu yang harus bisa diciptakan. Iya, bagaimana strategi untuk membuat seperti itu? Kan ini kan tidak hanya mereka, justru lebih suka ke Medan, ke Perapat, gimana tuh? Oke, kita sepakat bahwa Siantar ini harus kita persiapkan punya karakteristik, punya daya tarik. Ya, kita tahu Siantar sebenarnya potensi sumber daya alamnya terbatas. Ya, tidak seperti daerah lain. Oleh sebab itu saya berpikir kita harus kelola apa yang ada. Apa yang ada itu adalah saya menginginkan sebenarnya. Karena letak geografis Siantar ini di tengah, sebenarnya Siantar bisa menjadi kota semi jasa, kalau nggak bisa jasa. Semi jasa? Ya, seperti yang dikatakan Pak Soleh tadi, ya benar gitu. Kita harus memamankan daerah ini apa, supaya bisa jadi kota semi jasa harus seperti apa? Ya harus bersih, rapi. Nah itu salah satu, ya. Kemudian yang saya bilang tadi, soal pendidikan ditingkatkan, ini mempunyai sebenarnya efek pertumbuhan ekonomi untuk mendatangkan perputaran uang. Bayangkan aja kalau misalnya sekitar 10.000 siswa di sekolah per bulan saja 500 itu yang berputar, itu sudah meningkatkan. Itu potensi-potensi yang harus kita kelola. Karena kita tidak punya sumber daya alam yang lebih baik. Bilang kita tidak sadar selama ini dengan banyaknya aliran sungai di Siantar. Sebenarnya ini potensi, ini anugerah yang harus dikelola. Tapi yang jelasnya bagaimana supaya Siantar menjadi mandiri mendatangkan 10.000 itu? Di antaranya mungkin tadi semi jasa. Semi jasa ini seperti apa mungkin? Ya, itu yang saya bilang tadi, semi jasa itu adalah kita harus siapkan kota ini ramah, bersih, asri. Daya tariknya ada kuliner. Ada kulinernya, penambahnya itu harus ada. Sumber daya alam Babulun diapakan? Sumber daya Babulun itu dijadikan menjadi objek wisata seperti Arung Jeram, walaupun berskala lokal masih. Jadi keunikan keistimewaan itu harus dilahirkan gitu loh, harus dibuat. Ya, saya bilang tadi kota ini harus punya keunikan yang harus bisa diandalkan. Oleh sebab itu kita perlu pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya yang kita masukkan dalam cagar budaya untuk mempertahankan keunikan Siantar itu. Sekali lagi saya bilang tadi, kembali konsepnya, saya tidak pernah bermimpi Siantar ini menjadi kota metropolitan. Jadilah diri sendiri apa yang dia punya. Cuman kita kelola menjadi eksklusif, menjadi baik. Tentang terminal dalam hal ini Sukadami. Untuk tahun depan harus saya katakan bahwa terkait dengan kita memang lebih banyak bergerak di UKM dalam hal pemulihan ekonominya, dan kemudian banyak ke peningkatan kualitas kesehatan. Habis kesedot ke sana sebagian besar anggaran kita. Ya, tapi saya bantah juga. Kita benar bagus kita peningkatan UMKM. Tapi masalah di situ adalah masalah pasaran. Kita suruh pun orang UMKM ini berproduksi, tapi pasarannya kemana, itu yang menjadi masalah. Oleh sebab itu saya bilang tadi, tingkatkan bagaimana supaya Siantar ini dikunjungi banyak orang. Makanya atur dan bentuk kota ini dengan baik. Termasuk tadi disinggung masalah terminal segala macam. Ini yang dimaksud Smart City itu termasuk transportasi tadi, manajemen transportasinya seperti apa. Dan itu merupakan pasar untuk UMKM ya? Lah iya, ini kan tadi sudah kita sepakat dari letak geografisnya, ini kota sentral, kota perlintasan. Sebab itu kita harus atur juga. Jangan lupa bahwa Siantar juga kota penyangga Danau Toba. Ini juga bagaimana kita membuatkan peluang ini kan gitu. Saya tahu pembangunan untuk 5 tahun ke depan di Pemko seperti apa? Saya katakan tadi bahwa pembangunan 5 tahun ke depan itu dituangkan dalam dokumen RPJMD. RPJMD itu diambil dari visi misi kepala daerah. Untuk saat ini kepala daerah itu mengusung misi sehat sejahtera berkualitas. Sehat sejahtera berkualitas. Tapi nggak bisa dilepaskan juga, harus ada konsistensi dengan rencana pembangunan pemerintah provinsi dan rencana prioritas pembangunan pusat. Ini yang kita tuangkan dalam dokumen. Kami lagi bangun aplikasi dan masyarakat bisa mengakses sebetulnya aplikasi SIPD untuk melihat apa yang akan direncanakan. Dan DPRD kami punya fungsi kontrol untuk melihat itu semua. Ya, selaku fungsi kontrol saya lihat juga belum ada keseriusan tentang mengatur itu. Hanya masih di atas kertas juga. Saya memang baru hampir 2 tahun jadi anggota DPRD Pematang Siantar. Tapi artinya setelah saya lihat ke dalam,
sebelum-sebelumnya juga tidak ada keseriusan dalam suatu program bagaimana kita membangun Siantar ke depan. Saya tidak melihat itu. Jadi sebenarnya seperti Pak Soleh ini, saya banyak harap kepada beliau ini. Ya. Saya sangat berharap, bahkan di beberapa pertemuan rapat juga saya bilang, berbanggalah di Bapeda. Karena sebenarnya Bapeda ini adalah orang kedua di Pematang Siantar ini, orang penting di Siantar ini yang memegang peran sangat penting strategis dan sangat teknis. Tapi kita nanti akan gas nanti sementara kita reses lagi. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas.